Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama-sama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian merupakan gambaran tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kita juga sudah sama-sama belajar tabut perjanjian juga merupakan gambaran tentang takhta Allah. Kenapa? Karena Allah berkata kepada Musa, "Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel." Jadi tabut perjanjian juga merupakan gambaran tentang takhta Allah. Dan karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, hari ini saudara dan saya memiliki dasar yang sempurna untuk berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang dibenarkan. Dan taktanya bukan lagi takhta penghukuman, tetapi taktanya adalah takhta kasih karunia. Jadi Allah mau supaya saudara dan saya hari ini memiliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Dan saya mau saudara mengerti apa yang saudara bisa dapatkan ketika saudara menghampiri takhta kasih karunia. Alkitab mengatakan saudara akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, supaya saudara mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Apa itu rahmat? Apa itu kasih karunia? Rahmat artinya saudara tidak menerima sesuatu yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saudara. Amin. Kasih karunia artinya saudara menerima sesuatu yang baik yang seharusnya tidak layak saudara terima. Jadi ketika saudara datang ke takhta kasih karunia, perhatikan baik-baik, Allah tidak memiliki sesuatu apapun yang buruk yang Allah bisa berikan kepada saudara. Allah hanya memiliki sesuatu yang baik yang Allah bisa berikan kepada saudara. Amin. Jadi apapun masalah, pergumulan, tantangan yang saudara hadapi hari ini, miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia, saudara akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, saudara akan mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Amin, 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 amin. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Lukas 14 dan dalam Lukas 15. Nah, di dalam Lukas 15 ada 3 buah perumpamaan yang Yesus katakan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Betul? Yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum kita melihat perumpamaan di dalam Lukas 14, saya terlebih dahulu mau mengajak saudara untuk melihat perbandingan antara perumpamaan yang Yesus katakan dalam Lukas 14 dan dalam Lukas 15. Nah, di dalam Lukas 14 ada perumpamaan yang sangat indah. Saya percaya perumpamaan ini akan memberkati saudara dan akan mengubahkan hidup saudara. Perumpamaan ini dikatakan Yesus ketika Yesus diundang makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Yesus diundang makan di sana, di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Yesus duduk di sana. Yesus memperhatikan satu persatu orang-orang yang ada di sana. Mereka berusaha untuk menduduki tempat-tempat kehormatan di dalam rumah itu. Nah, ini sifat kedagingan manusia. Manusia maunya dihormati. Nah, ketika Yesus melihat hal itu, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengingatkan kepada saudara betapa pentingnya supaya saudara tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena kalau tuan rumah datang dan meminta saudara duduk di tempat kehormatan, saudara akan menerima hormat. Tetapi sebaliknya, kalau saudara maunya ada di tempat kehormatan, ketika tuan rumah datang meminta saudara untuk memberikan tempatnya kepada orang lain, saudara akan mendapat malu. Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan begini,
pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saya mau saudara mengerti pada saat itu mereka yang mengikut Yesus bukan melihat Yesus sebagai juru selamat. Tidak. Mereka mengikuti Yesus hanya melihat Yesus sebagai seorang guru. Nah, seperti halnya dengan Nikodemus. Saudara ingat Nikodemus? Nikodemus hanya melihat Yesus sebagai seorang rabi. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus pada saat itu, mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang guru. Itu sebabnya Yesus berkata begini, Lukas 14, 25-27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Perhatikan baik-baik, dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada mereka, kalau kamu hanya datang kepadaku dan melihat aku hanya sebagai seorang guru, maka kamu hanya akan menjadi muridku. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus membenci bapamu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu laki-laki atau perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Kamu harus memikul salib. Kalau tidak demikian, kamu tidak dapat menjadi muridku. Saya mau saudara mengerti di sini. Yesus bukannya menyuruh saudara untuk membenci, bukan. Tapi dengan kata lain, Yesus mau berkata begini, kalau kamu mau menjadi muridku, ini harganya. Kamu harus menempatkan aku menjadi yang utama di dalam hidupmu. Lebih dari bapamu, lebih dari ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu laki-laki atau perempuan, bahkan lebih dari nyawamu sendiri. Amin. Nah, ini yang Yesus katakan kepada mereka. Nah, kemudian kalau saudara baca terus ayatnya sampai Lukas 15. Lukas 15 dimulai dengan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, sesungguhnya di sini Yesus sedang membuat perbandingan antara siapa? Antara orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dan hanya melihat Yesus sebagai guru dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus dan melihat Yesus sebagai juru selamat. Ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai bersungut-sungut. Mereka mulai bersungut-sungut. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian di saat itu Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika hilang satu tidak meninggalkan yang 99? Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena saat itu, Yesus sedang bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, hatinya Yesus terbuka. Kenapa? Karena para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang sama Yesus karena mereka melihat Yesus sebagai juru selamat. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk mencari metode yang baru atau prinsip-prinsip yang baru. Mereka datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Hatinya Yesus terbuka. Dan Yesus mulai mengatakan perumpamaan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika hilang satu tidak meninggalkan yang lain, yang 99? Ada gembala yang demikian? Tidak ada. Saya mau kasih tahu, hanya Yesus yang mau melakukan demikian. Amin. Meninggalkan yang 99 dan pergi mencari satu yang sesat sampai ia menemukannya. Saya sangat suka sekali kalimatnya, sampai ia menemukannya. Selanjutnya dikatakan, dan kalau ia menemukannya, apa yang dilakukan? Ia meletakkan di atas bahunya, membawanya kembali. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, bukan dombanya yang mencari gembala, tetapi gembala yang mencari dan menemukan domba yang hilang. Terkadang banyak orang Kristen yang berkata, suatu hari saya akan menemukan Yesus. Banyak orang yang berkata,
saya menemukan Yesus. Bukan. Yesus yang mencari dan menemukan saudara. Yesus tidak hilang. Saudara yang terhilang. Seharusnya saudara berkata, saya dulu memberontak, saya berdosa, saya terhilang jauh. Yesus mencari saya. Yesus menemukan saya dan membawa saya kembali. Itu sebabnya sekarang saya ada di tempat ini. Amin. Kemudian Yesus mengatakan 2 perumpamaan lagi. Yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Betul? Kalau saudara baca perumpamaan ini, yang menemukan dirham yang hilang adalah seorang perempuan. Nah, perempuan di sini menggambarkan tentang siapa? Tentang Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan selanjutnya yang ketiga. Perumpamaan yang selanjutnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, bapaknya di sini menggambarkan tentang siapa? Tentang Bapa di surga. Jadi, Yesus sebagai gembala yang baik menemukan domba yang hilang. Roh Kudus sebagai perempuan yang menemukan dirham yang hilang. Bapa sebagai seorang bapa yang menerima kembali anaknya yang hilang. Jadi ketiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus muncul dalam ketiga perumpamaan. Jadi pertanyaan saya, siapa yang ada di balik keselamatan saudara, keselamatan saya? Ketiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi kesukaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang percaya boleh bilang amin. Ini berita yang harus dikabarkan kepada seluruh dunia. Kesukaan Allah adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika anak yang hilang ini kembali ke rumah bapaknya, tidak ada satupun kata-kata yang buruk keluar dari mulut bapaknya. Betul? Bapaknya tidak berkata, kamu sudah memberontak, kamu sudah berbuat dosa. Hambaku, bawa dia ke pintu gerbang kepada tua-tua, lempari dia dengan batu sampai mati. No, tidak. Saya mau saudara mengerti, ketika Yesus mengatakan perumpamaan ini, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat mengatakan begini, kalau ada anak yang memberontak dan berbuat dosa, maka mereka harus membawa anak ini kepada tua-tua dan melempari anak ini dengan batu sampai anak ini mati. Nah, ini hukum Taurat. Tetapi kenyataannya, waktu anak ini pulang ke rumah bapaknya, anak ini tidak dilempari dengan batu sampai mati. Malahan anak ini menerima ciuman. Amin. Sesuatu telah berubah. Hukum Taurat menuntut, tetapi kasih karunia memberikan. Hukum Taurat menuntut kepada saudara, kasihi Tuhan, tetapi kasih karunia. Allah berkata begini, aku mengasihimu, aku mencari engkau. Tidak peduli seberapa lama aku mencari engkau, tidak peduli seberapa jauh aku mencari engkau. Aku pasti akan menemukan engkau dan membawa engkau kembali. Betapa Tuhan baik. Jadi ini perbandingannya, latar belakangnya antara Lukas 14 dan Lukas 15. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau ada orang yang datang kepada Yesus dan menganggap Yesus hanya sebagai seorang guru, lihat apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan tuntutan kepada mereka. Nah, ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan melihat Yesus sebagai juru selamat, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus mengatakan kasih karunia. Amin. Saudara bisa lihat perbedaannya, perbandingannya. Banyak orang yang menyalahartikan perumpamaan yang Yesus katakan. Bagaimana dengan perumpamaan ini? Bagaimana dengan perumpamaan yang itu? Bagaimana dengan perumpamaan yang menghakimi? Saudara harus lihat konteksnya. Saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti, coba saudara mengerti yang satu ini. Allah adalah Allah yang baik. Dan Allah adalah kasih. Amin. Apakah Allah menghakimi? Yes. Tetapi saya percaya, Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus berkata, aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara mengerti di sini perbandingannya, latar belakangnya? Kenapa Yesus mengatakan perumpamaan-perumpamaan dalam pasal yang bersebelahan supaya saudara bisa belajar. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat perumpamaan yang indah di dalam Lukas 14. Kita lihat Lukas 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
Di sini dikatakan ada seorang yang mengadakan perjamuan besar. Saya mau saudara mengerti, yang mengadakan perjamuan besar di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Kalau Allah yang mengadakan perjamuan besar, perjamuannya pasti perjamuan yang luar biasa besar. Seperti perjamuan yang belum pernah ada sebelumnya. Amin. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Ia menyuruh hambanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, hambanya di sini tidak disebutkan namanya. Betul? Siapa yang mengadakan perjamuan? Allah sendiri. Siapa hambanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Menggambarkan tentang Roh Kudus. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Katakan bersama saya, sudah siap. Amin. Nah, kalau hambanya datang kepada orang-orang yang diundang dan mengatakan segala sesuatu sudah siap, apa artinya? Apa maksudnya? Artinya, mereka datang bukan untuk membawa sesuatu, tetapi mereka datang untuk menerima. Saudara datang bukan untuk membawa sesuatu, saudara datang untuk menikmati apa yang sudah disediakan. Amin. Saya mau saudara mengerti, siapa yang mengatakan perumpamaan ini? Yesus. Yesus yang mengatakan perumpamaan ini. Itu sebabnya saudara harus mengerti pikirannya Yesus. Segala sesuatunya sudah siap. Artinya apa? Keselamatan sudah siap. Pembenaran sudah siap. Damai sejahtera sudah siap. Kesehatan, kesembuhan sudah siap. Amin. Segala sesuatunya sudah siap. Kuasa sudah siap. Pengurapan sudah siap. Hikmat sudah siap. Saudara hanya datang dan menerima. Amin. Ingat, di bawah hukum Taurat, Allah menuntut. Tetapi di bawah kasih karunia, Allah menyediakan segala sesuatunya buat saudara, buat saya. Jadi Roh Kudus di sini mengatakan kepada para undangan yang diundang untuk datang. Jadi yang pertama kali adalah orang-orang yang diundang. Tetapi kalau saudara baca ayatnya, ini sangat menyedihkan. Orang yang diundang tidak mau datang. Mereka punya banyak alasan. Ada yang berkata begini, aku sudah membeli ladang, aku harus melihatnya. Yang lain berkata, aku telah membeli lembu kembiri dan aku harus mencobanya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku harus kawin dan karena itu aku nggak bisa datang. Jadi mereka semua diundang, tetapi mereka tidak bisa datang. Ini menyedihkan. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Di sini dikatakan lalu murkalah tuan rumah itu. Banyak orang Kristen memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan murka. Kenapa? Karena konsepnya masih konsep perjanjian lama. Pertanyaan saya, apa yang membuat Tuhan murka dalam perjanjian baru? Tuhan murka kalau saudara tidak mau menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan murka ketika saudara menolak apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Pertanyaan saya, tamu seperti apa sebenarnya yang Tuhan harapkan untuk datang ke perjamuannya? Sebagaimana pada umumnya waktu manusia mengundang orang-orang yang penting. Manusia mengundang orang-orang yang terpilih. Manusia mengundang orang-orang yang pernah mengundang mereka. Betul? Tetapi di sini siapa yang akhirnya Tuhan undang? Kalau saudara baca ayatnya, yang Tuhan undang akhirnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 22 sampai 24. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tuannya berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ, karena rumahku harus penuh. Jadi Allah mulai dengan mengundang, tetapi yang diundang tidak mau datang. Akhirnya Allah memaksa. Katakan bersama saya, memaksa. Saya mau saudara mengerti, memaksa di sini adalah memaksa dengan kasih. Bukankah ini hal yang menyedihkan? Allah mengadakan perjamuan yang besar. Allah mengundang
Tetapi karena manusia begitu buta, sehingga Allah harus memaksa manusia supaya manusia datang dan menerima. Kenapa? Karena Allah mau rumahnya penuh. Bukan hanya itu, Allah mau supaya saudara dan saya menikmati segala sesuatu yang sudah Allah sediakan. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Daud? Sebelum Daud menjadi raja, Daud mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dikejar-kejar seperti seorang kriminal, bahkan mau dibunuh oleh siapa? Oleh Saul. Dan pada akhirnya Saul mati. Ingat, Daud memiliki perjanjian dengan Yonatan, anaknya Saul. Daud dan Yonatan membuat perjanjian darah. Tetapi pada akhirnya Yonatan juga mati bersama Saul dalam pertempuran dengan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Kita lihat firman Tuhan, 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saya mau tanya sama saudara, sesungguhnya cerita ini menggambarkan tentang siapa? Cerita ini tidak lain dan tidak bukan menggambarkan tentang Yesus. Kenapa? Karena seluruh Alkitab saudara dari depan sampai belakang semuanya berbicara tentang Yesus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus, perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tetapi di dalam perjanjian lama Yesus disembunyikan dalam bentuk tokoh, dalam bentuk cerita dan lain sebagainya. Saudara masih ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Yesus menjelaskan kepada mereka berdua semua yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, mulai dari kitab-kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Jadi jelas sekali cerita ini menggambarkan tentang siapa? Tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang Yesus. Daud menggambarkan tentang siapa? Tentang Allah. Yonatan menggambarkan tentang siapa? Ingat, Yonatan artinya the gift of God. Jadi Yonatan menggambarkan tentang Yesus. Yesus adalah pemberian dari Allah. Ingat tema Natal Bethesda Church tahun lalu. The greatest gift. Yesus adalah pemberian yang terbesar dan terbaik dari surga. Jadi Daud mengadakan perjanjian dengan Yonatan. Artinya apa? Allah mengadakan perjanjian dengan Yesus. Pada akhirnya Yonatan mati. Kemudian Daud berkata begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian Alkitab menceritakan hambanya yang bernama Shiba berkata begini, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya bernama Mephiboset. Nah, saya mau saudara mengerti, sejak Saul mati, seluruh keluarga Saul pasti berpikir bahwa Daud akan membinasakan seluruh keluarga Saul. Karena selama ini Saul terus mengejar dan mau membinasakan Daud. Kemudian Daud berkata begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Siba berkata, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya bernama Mephiboset. Kemudian Daud berkata kepada hambanya, di manakah dia? Daud menyuruh membawa Mephiboset kepadanya. Mephiboset masuk, menghadap Daud. Alkitab menceritakan dia langsung sujud dan menyembah Daud. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Daud berkata kepada Mephiboset, jangan takut. Saya mau kasih tahu sama saudara, perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya Allah ketika orang berdosa datang kepada Allah adalah jangan takut. Betul? Jangan takut. Alkitab banyak mencatat ketika Allah atau malaikat Allah menampakkan diri kepada manusia. Apa responnya manusia? Manusia langsung ketakutan. Betul? Manusia secara otomatis, ini insting manusia. Pasti takut akan Tuhan. Takut mati. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah berkata, setiap orang berdosa harus mati. Jadi manusia hanya mengenal kekudusan Allah. Manusia tidak mengenal kasih Allah. Daud berkata, jangan takut Mephiboset, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Dengan kata lain, setelah Yesus mati di atas kayu salib, Allah mau berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena apa yang sudah Yesus
selesaikan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selanjutnya Daud berkata kepada Mephiboset, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul kakekmu. Saudara tahu seberapa banyaknya ladang Saul? Ingat, Saul adalah seorang raja. Ladangnya pasti banyak. Dan Daud berkata begini, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saya punya kabar baik buat saudara. Sesungguhnya Allah mau berkata sama saudara, karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, dari semua yang baik yang aku janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan terpenuhi. Sebab Kristus adalah layak buat semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Mephiboset tetap makan sehidangan dengan Daud. Dan Alkitab mencatat kedua kakinya timpang. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Apapun keberadaan saudara hari ini, sekalipun saudara dan saya tidak sempurna, miskin, cacat, buta, lumpuh, tetap miliki keberanian datang dan makan. Ketika saudara terus datang, tetap datang, dan terus makan, saya mau kasih tahu, saudara akan menjadi kuat. Amin. Dan saudara bisa melihat, apa yang Daud lakukan meremukkan hatinya Mephiboset. Hatinya luluh. Lihat responnya Mephiboset. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset berkata, aku hanya seperti seekor anjing yang mati. Mengapa engkau menghiraukan aku? Pikiran yang selama ini ada dalam pikiran Mephiboset tentang Daud. Semua pikiran yang buruk tentang Daud dan doa-doa yang selama ini Mephiboset doakan supaya Daud cepat mati, supaya Daud begini begitu dan lain sebagainya. Tetapi waktu Mephiboset melihat kebaikan Daud, pikirannya berubah. Pertobatan terjadi. Kebaikan Daud membuat pikiran Mephiboset berubah. Amin. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya mau saudara mengerti dan saya mau kasih tahu sama saudara, kemurahan Allah, kebaikan Allah yang menuntun saudara kepada pertobatan. Bertobat artinya change your mind, metanoia. Banyak orang Kristen berpikir kita harus bertobat dulu baru kita bisa datang kepada Allah. Kita harus bertobat dulu baru doa-doa kita didengar. Kita harus bertobat dulu baru kita disembuhkan. Kita harus bertobat dulu baru kita diberkati. Kita harus kudus dulu baru kita begini, baru kita... Allah tidak menghendaki saudara membawa apapun ketika saudara datang ke perjamuan besar yang Allah adakan. Ingat, semuanya tersedia. Saudara datang bukan untuk membawa, saudara datang untuk menerima. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, miskin, cacat, buta, lumpuh, sekalipun saudara tidak sempurna, Allah mau saudara tetap datang. Semuanya tersedia karena apa yang sudah anaknya kerjakan di atas kayu salib. Miliki keberanian datang terima keselamatan, datang terima pembenaran, datang terima kekudusan, datang terima kesembuhan, datang terima kebaikan Tuhan, datang terima kasih karunia-Nya. Allah punya banyak yang Allah mau berikan sama saudara. Miliki keberanian datang hari ini, maka dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi dan segala sesuatu yang saudara terima akan menuntun saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki keberanian datang. Amin. Kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Kamu akan menemukan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya kesaksian. Di sini kesaksiannya dari Ibu Violita dari CG23 Pulau Mas. Shalom, saya merupakan salah satu member The Grace Republic Care Group. The Grace Republic Care Group merupakan nama dari care group yang ada di Bethesda Church. Saudara yang belum tergabung dalam care group, saudara bisa menanyakan informasi ke WA pelayanan jemaat
atau saudara bisa lihat aplikasi, atau saudara bisa lihat website Bethesda Church bagaimana caranya bergabung di dalam care group. Saya mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di tahun ini, 2022, the year of Amin. Saya juga tidak menyangka saya mendapat percepatan waktu dari Tuhan yang luar biasa. Pada tahun 2021, keadaan kantor saya sedang dalam keadaan tidak baik dan terancam akan tutup karena memiliki tunggakan izin frekuensi yang sangat vital untuk komersial bisnis di kantor kami. Pada pertengahan tahun 2021, sebagian karyawan sudah di layoff dan salah satu dari atasan saya mengundurkan diri dan memberikan sinyal yang tidak baik perihal keadaan kantor saya pada saat itu. Saya begitu panik karena berpikir di masa pandemi akan susah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus. Karena banyak teman saya bercerita pengalaman mencari pekerjaan di saat pandemi sangat-sangat sulit. Kekuatan saya adalah dengan mendengar semua firman Tuhan melalui khotbah Pastor Ivan, mendengar dan saya ucapkan segala janji Tuhan. Anak saya sempat didiagnosa pembengkakan jantung dari hasil foto ronsen paru-parunya. Awalnya adalah pemeriksaan paru-paru, tapi hasilnya ada pembesaran jantung. Saya hanya berserah kepada Tuhan benar-benar dalam hal ini, dan saya tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali Tuhan Yesus, Bapa dan Aba buat saya. Saya selalu dikuatkan oleh teman-teman care group. Saya diingatkan bahwa kita anak kesayangan Bapa di surga. The battle is the Lord's. Puji Tuhan, hasil pemeriksaan anak saya yang tadinya ada pembengkakan jantung, ternyata tidak ada pembengkakan, dan di sini saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus. Kembali kepada pergumulan pekerjaan saya di akhir tahun 2021, akhirnya kantor saya tutup dan melakukan PHK massal termasuk saya. Saya mendapatkan uang pesangon dan saya melihat ini bagian dari rencana Tuhan kepada saya. Walaupun ketakutan, kegelisahan menimpa saya, bagaimana nanti saya bekerja, bagaimana penghasilan saya, tetapi saya selalu mendengar firman Tuhan melalui khotbah Pastor Ivan, dan saya selalu mengucapkan janji Tuhan dan menghalau semua pikiran, ketakutan, kegelisahan saya dengan mengucapkan janji-janji Tuhan dan berkata amin. Setiap saya diganggu pikiran yang melemahkan, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik, saya tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan Yesus akan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Setiap kali ketakutan datang, saya selalu mengucapkan janji Tuhan. Saya meluangkan waktu untuk berdoa di saat titik terendah dalam hidup saya. Di saat saya benar-benar hanya mengandalkan Tuhan Yesus, di situ saya sangat jelas mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus yang menggerakkan saya. Malam sebelum saya menerima pemberitahuan PHK, Roh Kudus menggerakkan saya untuk membuka website salah satu perusahaan yang berlokasi sangat dekat dengan rumah saya, hanya sekitar kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah. Di saat membuka website perusahaan tersebut, mencantumkan email HRD yang langsung saya kirim lamaran saya. Dan saya tidak berpikir panjang karena sebenarnya perusahaan ini tidak membuka lowongan untuk posisi saya dan saya tidak berharap akan dipanggil. Kekuatan dari mendengarkan firman Tuhan itu datang dan membawa pengharapan. Memulai doa dengan menyembah dan memuji Tuhan yang dulu tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya berdoa, tetapi saya lakukan dan saya perjamuan kudus. Beberapa kali saya diinterview dan proses berlanjut dari banyak lamaran yang saya kirimkan, dan tepat di awal Desember 2021 saya kaget karena saya dipanggil interview di tempat perusahaan yang saya kirimkan. Padahal mereka sedang tidak membuka lowongan posisi saya, dan saya mendapat hikmat ini benar-benar dari Roh Kudus setelah saya berdoa. Dengan senang hati saya datang pada proses interview pertama, dan saya sungguh takjub setiap sudut gedung kantor ini diisi lukisan Tuhan Yesus, walaupun ini adalah perusahaan TBK. Saya sangat berharap diterima di kantor ini sebagai proses selanjutnya. Saya ikuti, dan di awal Januari 2022 saya sangat bersemangat ibadah onsite perdana di Bethesda Church. Saya duduk paling depan, menerima yang terbaik yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Saya imani dan saya selalu katakan amin pada setiap janji Tuhan. Nah, pada saat itu saya sedang mengikuti proses rekrutmen dari 2 perusahaan besar multinasional dan perusahaan yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus kepada saya. Salah satu perusahaan multinasional memberitahukan bahwa saya tidak bisa ke proses tahap selanjutnya. Saya kembali ketakutan, kegelisahan. Kembali saya berharap pada perusahaan yang dekat dari rumah saya itu. Kembali saya berdoa, memuji Tuhan. Setiap ketakutan datang.
saya halau dengan memperkatakan janji Tuhan dan mengucap syukur atas semua kejadian yang saya lalui. Berjalan dengan waktu, saya mendapatkan undangan kembali pada proses selanjutnya di perusahaan yang saya impikan, dan saat saya datang, saya disambut oleh pemimpin tertinggi di perusahaan tersebut, dan puji Tuhan, akhirnya saya diterima bekerja. Saya sangat bersuka cita. Tuhan telah memberikan segalanya yang saya butuhkan. Kantor yang settle dekat dengan rumah, dan dari sisi penghasilan pun cukup naik. Di tanggal 7 Januari 2022, saya diterima bekerja di perusahaan yang berlokasi di gedung Altira, dekat sini Altira. Angka 7, rest, puji Tuhan, karena pekerjaan Tuhan sudah selesai dengan sempurna. Dan Altira, kalau saudara masih ingat Altira dalam bahasa Ibrani artinya jangan takut. Altira, jangan takut. Di saat terjadi penolakan, saya semakin lagi mengandalkan Tuhan dan memperkatakan janji Tuhan. Jika kegagalan tersebut membuat saya takut gelisah, saya mendengarkan firman-firman Tuhan dan mengucapkan amin pada setiap janji-janji Tuhan. Ingat Simeon, hearing, amin. Tetap semangat sama janji Tuhan, selalu dengar janji Tuhan. Maka dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Violeta, CG 23, Pulau Mas. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Takhtamu bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhtamu adalah takhta kasih karunia. Begitu banyak yang Engkau mau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki keberanian datang menghampiri takhta kasih karunia, kami akan menerima rahmat, kami akan menemukan kasih karunia, dan kami akan mendapatkan pertolongan yang kami butuhkan dalam hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.